Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna likulli 'abidin," dalam riwayat lain, "Inna likulli 'amilin atau 'amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. فإما إلى سنة وإما إلى بدعة فمن كانت شرته إلى سنتي فقد اهتدى وأفلح ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك." Kata Nabi SAW dalam hadis ini, "Inna likulli 'abidin," atau "Inna likulli 'amalin," sesungguhnya bagi setiap orang yang beribadah atau setiap orang yang beramal, atau dalam lafaz sesungguhnya setiap amalan, ada masa syirrah, masa semangat, masa orang mendapatkan kemudahan untuk mengerjakannya, mendapatkan kemampuan, kesehatan, kekuatan, mendapatkan kemudahan. Walikulli syirratin fatrah, dan sesungguhnya setiap masa-masa semangat itu ada masa-masa fatrah, masa lemah, masa malas, masa susah untuk mengamalkan sunnah-sunnah, untuk beribadah. Fa imma ila sunnah wa imma ila bid'ah. Maka masa-masa tersebut tidak selalu sama. Kadang ada masa syirrah, kadang ada masa fatrah, kadang ada masa semangat, kadang ada masa lesu. Dan ini barakallahu fikum sudah sunnatullah fil kaun, demikian keadaannya. Sebagaimana iman bertambah dan berkurang, semangat juga naik dan turun. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa imma ila sunnah wa imma ila bid'ah." Ada dua kemungkinan, imma kepada sunnah atau kepada bid'ah. Ketika semangat, apakah kepada sunnah atau kepada bid'ah? Ketika lemah, ketika lesu, apakah kepada sunnah atau kepada bid'ah? Faman kanat syirratuhu ila sunnati faqad ihtada, atau dalam riwayat, faman kanat syirratuhu ila sunnati faqad aflah. Adapun siapa yang masa semangatnya tetap di atas sunnah, maka dia selamat, terbimbing dengan hidayah, terbimbing untuk mendapatkan falah, kebahagiaan, kejayaan. Faman kanat fatratuhu ila ghairi dzalik, demikian pula fatrah kalau kepada sunnah selamat. Tetapi kalau fatratuhu ila ghairi dzalik, kalau fatrahnya tidak kepada sunnah tapi kepada selain sunnah, faqad halak, maka dia akan binasa. Qul a'azakumullah. Dimulai dengan ini sebagai pijakan, sebagai patokan bahwa masa-masa tersebut masa semangat, masa turun semangat, masa lesu, masa jenuh. Jangan keluar dari sunnah, jangan keluar dari sunnah. Sebagaimana makna semangat atau sebagaimana masa-masa semangat jangan keluar dari sunnah, demikian pula di masa-masa jenuh jangan keluar dari sunnah. Ada sebagian manusia yang kalau semangat melampaui batas, keluar dari sunnah, ekstrim, berlebihan. Puasa wisal, bersambung-sambung, padahal dilarang. Puasa dahar, setiap hari puasa, dilarang oleh Nabi. Jangan. Kalau kamu puasa 3 hari sebulan, ayam al-bid, aku lebih kuat dari itu ya Rasulullah. Kalau gitu puasa saja Senin Kamis tiap minggunya, tiap pekannya. Ya Rasulullah SAW, aku kuat lebih dari itu. Kalau gitu puasa sehari, buka sehari, dan gak ada puasa yang lebih baik dari itu. Itu puasa saudaraku Daud alaihissalam.
Sampai di akhir hidupnya sahabat yang mulia yang sangat semangat ini berkata, sungguh demi Allah, duhai kiranya aku menerima nasihat yang pertama. Ini 3 hari sebulan. Kaum muslimin yang saya hormati. Karena merasa di akhir-akhir hidupnya berat. Duhai aku menerima nasihat Rasulullah SAW yang pertama. Barakallahu fiikum. Maka ketika semangat jangan melampaui batas. Jangan kemudian puasa dahar. Hilang oleh itu. Baik yang sebaliknya sekarang. Ketika masa lesu. Bagaimana masa lesu kok kepada sunnah? Bagaimana masa jenuh kok kepada sunnah? Artinya kalau engkau dalam keadaan ngantuk ya tidur. Kalau engkau dalam keadaan lelah ya istirahat. Kalau engkau dalam keadaan tidak mampu, kerjakan yang wajib-wajibnya. Artinya tidak keluar dari syariat. Tidak keluar dari agama, enggak keluar dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini barakallahu fikum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman kanat syiratuhu ila sunnati faqad ihtada." Kalau di masa semangatnya tetap di atas sunnah, terbimbing dia. Maka barakallahu fikum. Agama ini jangan dengan perasaan, jangan dengan emosional. Mumpung semangat kemudian kamu kerjakan yang melampaui batas. Akhirnya kepentok dengan masa jenuh. Ketika masa jenuh, na'udzubillah, ada beberapa orang yang sampai menyatakan enggak sunah-sunahan. Astagfirullah. Bahkan ada seorang akhwat yang mengatakan enggak Islam-Islaman. Terjadi. Dibuka cadarnya, dibuka hijabnya. Bukan hanya cadarnya, kerudungnya dibuka dan mengatakan gak ada Islam-Islaman. Ketika dia kecewa, ketika dia jatuh, ketika dia dalam keadaan jenuh, na'udzubillah min dzalik. Sehingga hati-hati. Masa-masa itu Allah pergilirkan sebagai ujian. Kadang ada masa syirah, kadang ada masa fatrah. Disebutkan oleh Ahmad Syakir rahimahullah dalam syarahnya ketika mensyarah hadis ini. Kata beliau, anna hiddatal amr tanaqasa ila hudu'in wa fatrah. Kata beliau bahwa yang namanya semangat pada satu urusan itu kadang-kadang tanaqas, berkurang. Ila hudu'in wa fatrah, sampai kepada titik jenuh, pada titik lemah, titik dha'af. Fayajtahidul mujtahid fil ibadah. Maka hendaklah seorang yang bersungguh-sungguh dalam ibadah, bersungguh-sungguhlah. Tapi jangan ghulu. Wa qad yaghlu fi syiddah wa tamassuk. Kata Ahmad Syakir rahimahullah, kadang-kadang orang yang yajtahid, yang bersungguh-sungguh, sedang semangat, qad yaghlu, kadang-kadang ghulu, berlebih-lebihan. Fi syiddah, ekstrim, dalam berpegang, melampaui batas. Ini khudibin azakumullah, tidak baik akibatnya. Porsinya masing-masing sudah diajarkan oleh Nabi. Maka ada istilah tegakkan sunnah dengan cara sunnah. Ada istilah tegakkan sunnah dengan cara sunnah. Artinya karena sebagian orang menegakkan sunnah tapi tidak dengan cara sunnah, melampaui batas. Dalam satu bidang ekstrim, bidang lain terbengkalai, ditinggalkan. Dalam satu bidang dia berlebih-lebihan, di bidang lain nggak pernah ditengok. Seakan-akan agama cuma satu masalah saja. Ini barakallahu fikum. Berarti dia dalam keadaan tidak mempelajari porsi-porsinya masing-masing. Di mana porsi tauhid? Yang tentunya itu yang paling tinggi dan paling penting. Di mana porsinya tamasuk bis sunnah, usul harus dipentingkan. Baru kemudian yang berikutnya. Qala, dikatakan oleh Ahmad Syakir selanjutnya, thumma tahda. Pada suatu saat semangat yang tadi sampai hulu ekstrim menurun. Tahda hiddatuh, ketajamannya berkurang, semangatnya berkurang, ila qasdin fil amr, sampai pada batas tengah-tengah. Kadang ada yang turun terus dari al-qasd sampai di bawahnya.
keluar lagi dari sunnah. Al-qasad tablugh. Kata para ulama, al-qasad tablugh. Dengan yang tengah-tengah kamu akan mencapai tujuanmu. Tetapi kalau engkau pacu terus kudamu, pacu terus semangat ingin cepat, tidak akan dicapai tujuan dan nggak akan tersisa kendaraan. Tujuan nggak tercapai, kendaraan nggak tersisa. Kuda yang ini sakit, kuda yang itu mati, kuda yang itu patah kakinya, karena dipacu terus. Tetapi yang al-qasad tablugh, pakai pacu. Ketika saatnya kuda lelah, istirahat. Kamu tidur, kudanya istirahat. Setelah segar kembali, berjalan kembali. Akan mencapai tujuan. Baik. Ini yang dimaksud dengan al-qasad. Demikian pula barakallahu fikum beragam. Yang ekstrim biasanya berakhir dengan kejenuhan. Berakhir dengan kapok. Berhenti. Total berhenti. Saya pernah melihat seorang ngaji baru. Tiba-tiba perubahannya Masya Allah. Mengagumkan. Drastis. Cepat sekali. Sampai hampir semua orang terkagum dan terkejut dengannya. Semua apa yang bisa dilakukan dari sunnah-sunnah. Tapi sebentar kemudian hilang kembali. Saya tanya, kemana sih pulang? Banyak yang nggak tahu. Begitu ada yang tahu, sudah kembali menjadi awam lagi dan main gitar. Ini terjadi. Silakan tanyakan pada ikhwah di Cirebon. Menyedihkan. Sampai suruh orang untuk nasihati. Sulit. Kenapa kira-kira? Jenuh. Kenapa? Karena dia seperti yang digambarkan tadi, dipacu terus kudanya, akhirnya tidak mencapai tujuan, tidak menyisakan kendaraan. Wassalamualaikum hidayah wa thabat ila tauhid was sunnah. Kembali kepada ucapan Ahmad Syakir rahimahullah. Qala fa abana sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam anna al-fatrah allati ta'aqqaba al-ghulu yanbaghi an takuna ila sunnah. Maka Nabi menjelaskan masa fatrah, masa jenuh tadi yang biasa mengikuti al-ghulu yanbaghi an takuna ila sunnah, semestinya tidak boleh keluar dari sunnah. Jangan keluar dari sunnah, tetap kembalinya pada sunnah. Karena sunnah itu mengajarkan sekian sunnah-sunnah, dan ini yang wajib, ini yang dianjurkan dan ditekankan, ini yang dianjurkan tapi tidak muakkadah, ini yang dikatakan sebaiknya, ini yang dikatakan pelengkap, ini yang dikatakan bertingkat-tingkat, yatafawat. Maka ketika kamu jenuh, jangan kewajiban yang ditinggalkan. Kalau kamu dalam keadaan jenuh, jangan perkara-perkara yang muakkad yang ditinggalkan. Jangan perkara-perkara yang aham syai'. Jangan. Tetaplah di atas sunnah. Ini barakallahu fikum. Maka siapa yang ketika masa fatrah tetap di atas sunnah, tetap di atas syariah, maka inilah orang yang akan falah, orang yang akan mendapatkan bimbingan hidayah. Wal akhdhu biha wa adamu tahawun bitarkiha hatta yazma min tariqil huda. Maka siapa yang mengambil dengan sunnah, tetap di atas sunnah, berpegang dengan sunnah, tidak melalaikannya, tidak meninggalkannya, hingga dia tetap istiqamah di jalan huda, di jalan petunjuk, maka inilah faqad ihtada, katanya, atau faqad aflah dalam riwayat. Amma idza kanatil fatrah ila taqsir, adapun masa fatrahnya ila taqsirin wa ihmalin, fa innaha halak. Kalau fatrahnya, masa jenuhnya justru kepada taksir, meninggalkan amalan-amalan saleh, amalan-amalan ibadah, meninggalkan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, atau ihmal, melalaikan, fa innaha halak. Itu adalah kebinasaan, kehancuran. Kehancuran yang lebih besar daripada kehancuran fisik.
Karena kehancuran agama lebih mengerikan. Artinya dhalal. Qul inna a'udzubikumullah kaum muslimin yang sangat hormat. Beberapa ikhwah merasa jenuh dengan sesuatu, meninggalkan ta'lim. Setelah meninggalkan ta'lim, jauh dari ikhwah. Setelah jauh dari ikhwah, berani meninggalkan sunnah-sunnah. Setelah berani meninggalkan sunnah-sunnah, sampai berani meninggalkan yang wajib. Sampai berani mengerjakan yang haram, kemudian na'udzubillah tenggelam dengan berbagai macam maksiat. Dan itu urut-urutannya sering terjadi, hampir seperti itu. Maka hati-hati. Di masa fatrah ataupun di masa syirrah, hendaklah di atas sunnah, hendaklah di atas bimbingan istiqamah, di atas perintah Allah dan Rasulnya. Demikian dimulai pembahasan tentang hukum salat alal mar'i biqaribi wa mamsyahu. Saya sempat berpikir, apa yang dimaksud oleh penulis dan apa kaitannya hadis ini dengan pembahasan masalah teman. Allahu ta'ala alam. Sepertinya apa yang kita singgung tadi, beberapa orang ketika sudah masanya masa fatrah, kemudian meninggalkan teman-temannya, berganti dengan teman-teman lain dalam tanda petik. Meninggalkan ashabul khair ila ashabis syarr. Meninggalkan ahlus sunnah kepada ahlul dhalal. Hati-hati. Ini barakallahu fikum kadang-kadang terjadi. Masa semangat, Masya Allah, tiap hari datang ke masjid, tiap hari dia bertemu ikhwah, bahkan hidupnya seluruhnya hampir semuanya untuk dakwah, untuk ngurusi daurah, untuk ngurusi kajian, untuk ngurusi semuanya, seakan-akan gak punya capek. Masya Allah. Tiba-tiba di masa jenuh hilang. Aina huwa? Wa ila aina? Kemana? Ila aina dhahab? Ternyata mulai jenuh, kemudian menjauh dan punya teman-teman baru dalam tanda petik. Siapa mereka teman-teman barunya? Imma hizbiyin, sururiyin. Paling ringannya ashabul awam, orang-orang awam yang gak ngerti agama. Yang kamu berbuat dosa pun mereka ketawa, diam, mendukung kamu, tidak menyalahkan kamu. Dan itu khonibina azakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Tetaplah engkau sabar bersama orang-orang yang yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Siapa mereka? Orang-orang saleh. Qanibina azakumullah, sabarlah bersama orang-orang yang saleh. Di masa syirrah ataupun di masa fatrah, bersabarlah bersama ahlus sunnah. Walaupun kau ditegur dengan keras, walaupun kau dimarahi oleh ustadzmu, walaupun kau dikatakan dengan kalimat yang kasar, bodoh kamu. Kalau itu adalah nasihat untuk mengembalikan kamu pada sunnah, jangan dijadikan perkara itu perkara yang menjauhkan kamu dari ahlus sunnah. Di antara nasihat para ulama tentang masalah talabul ilm adalah sabar dengan ucapan gurumu yang kadang-kadang kasar kepadamu. Tapi karena ingin membimbingmu supaya tetap di atas sunnah, ingin membimbingmu untuk ilmu. Ini barakallahu fikum. Yang kedua, dibawakan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang masalah teman. Al-mar'u ala dini khalilih. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu mengikuti agama teman dekatnya, maka lihatlah setiap kalian siapa teman dekatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Hendaklah salah seorang kalian melihat siapa teman dekatnya. Karena memang manusia mengikuti agama teman dekatnya sampai menemui titik akhir. Dalam kimia disebut TA, titik akhir. Es dengan air hangat campur jadi apa? Yang esnya semakin mencair, yang panasnya semakin turun.
sampai menuju titik akhir di antara keduanya. Maka barakallahu fikum, hati-hati, ujung-ujungnya akan sama. Ujung-ujungnya akan sama. Al-mar ala dini khalili, seseorang itu mengikuti agama teman dekatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, maka hendaklah seorang kalian mestinya melihat siapa teman dekatnya. Pilih orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kalau yang tadi diriwayatkan oleh Tayalisi dan juga dalam Musnad Ibn Rahuyah, dalam Sunan Abu Dawud wa Tirmidzi, dan juga dalam Mustadrak Imam Hakim, juga dalam As-Sunnah Al-Baghawi, dan disebutkan sahih oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah Al-Ahadits As-Sahihah nomor 927. Adapun yang kedua, hadis yang lebih sahih, lebih ma'ruf dalam Bukhari dan Muslim. Al-arwah junudun mujannad. Ruh-ruh manusia itu seperti tentara yang solid. Fama ta'arafa minha talaf, wa ma tanakara minha ikhtalaf. Apa yang sama akan akur, dan apa yang berbeda akan berselisih. Itu arwah. Roh-roh manusia itu seperti junudun mujannada, seperti tentara yang solid. Dan biasanya namanya junud, kalaupun belum pakai seragam, zaman sekarang semua pakai seragam. Dulu belum pakai seragam, mesti ada tanda-tandanya. Kalau begini berarti kawan, maka dilihat tanda-tandanya. Kalau sama, berarti kawan. Kalau tidak sama, berarti lawan. Kalau sama, aku. Tidak sama, musuh. Al-arwah juga demikian. Padahal dia ruh. Padahal dia ruh dalam tubuh manusia. Ketika ada perbedaan pemahaman, ruh ini gak bisa nyatu. Kamu akan berkata, saya ini gak cocok sama si fulan. Si fulan juga mengatakan, saya itu kaku sama dia. Ada apa? Ternyata ada sesuatu yang berbeda. Apalagi kalau perbedaannya perbedaan prinsip, apalagi kalau perbedaannya perbedaan akidah, apalagi kalau perbedaan agama. Na'udzubillah, lebih-lebih lagi. Al-arwah junudun mujannadah, yang namanya ruh adalah seperti tentara yang solid, dia akan mencari yang sama. Dan aku. Begitu berbeda, menjauh. Dan ini hadis sahih, sehingga tidak bisa dibohongi. Gak bisa dibohongi. Walaupun dia berpura-pura, saya sebenarnya gak cocok sama mereka, tapi pura-pura cocok. Akan kelihatan gak betah. Sebentar saja gelisah.